di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Oke. Ya. Sudah. Sudah itu anunya. Pointer. Pointernya biar yang jelas. Nah, oke, saya mulai Ibu ya, saya mulai ya Ibu ya. Siap, Halo. Dokter. Terima kasih, Dokter. Oke, ya sama-sama. Ini mengenai asma bronkial ya. Nanti kita bicarakan mengenai definisinya apa asma itu ya. Kemudian histopatologi itu jaringan, histo-PA. Apa yang terjadi pada jaringan? Berubah seperti apa jaringannya itu? Ini pada asma bronkial itu. Kemudian penyebabnya apa? Ya, etiologinya. Terus kalau sudah punya sakit asma, apa pencetusnya? Sudah tenang-tenang, ada obat atau kadang-kadang sudah tidak pakai obat, tahu-tahu kambuh lagi. Apa pencetusnya? Itu ya. Ini namanya eksaserbasi dari asma ya. Eksaserbasi itu serangan ulangan. Kemudian patogenesis. Nah, itu nanti tadi ada yang tanya mengenai infeksi apa itu ya. Tapi ini dari bahan alergen ya. Bahan yang menyebabkan reaksi alergi. Patogenesis. Apa yang terjadi pada asma itu? Gerangan apa yang terjadi sebetulnya ya. Terus gimana supaya pengobatan dan mestinya ada lagi satu pencegahan ya. Kurang ini. Oke. Nah, maksudnya apa diobati kalau sudah punya asma itu? Artinya itu tidurnya bisa anteng, bisa enak. Kalau orangnya itu sering-sering sesek, tentunya tidurnya tidak bisa. Atau kadang-kadang bisa kita tahu, tadi malam tidak bisa tidur saya karena sesek terus. Oke, ya. Jadi pengobatannya harus seperti ini. Usahakan pasien itu tidur nyenyak, tapi jangan sampai kebacut ya. Kemudian sekolahnya, pekerjaannya tidak terganggu, tidak bolak-balik bolos, tidak masuk kerja. Kenapa? Sesek. Waduh. Nanti kalau ada yang mau ngelamar lagi, ini dikira sehat, wah nanti susah, bisa minggir itu. Sekolah, angkanya nanti bisa drop. Ya, kalau bolak-balik tidak masuk sekolah. Meminimalkan kunjungan ke IGD, artinya itu jangan bolak-balik. Waduh, biasanya saya itu 5 hari sekali mesti ke IGD. Dan tengah malam lagi. Wah, jangan begitu. Dengan obat harus bisa ini diminimalkan, dibuat 0. Ya, mempertahankan level aktivitas sehari-hari. Waduh, ini saya kalau jalan jauh atau naik tangga nggak kuat ini karena seseknya itu. Nah, jadi itu harus diusahakan supaya aktivitasnya itu bisa tetap optimal ya. Terus kemudian fungsi parunya, nah ini ngukurnya ini. Kalau tadi ini kan perasaan semua. Perasaan, kunjungan itu kita bisa lihat ini sekolahnya bolos apa itu. Tapi sekarang ini fungsi parunya normal. Jadi kalau misalnya ada yang saya ini sakit loh, seseknya kumat loh, gini. Diukur fungsi parunya diperiksa. Oh memang betul sakit, ya diobati. Tapi fungsi parunya enggak apa-apa kok. Nah itu lain lagi ceritanya ya. Oke, yuk maju lagi. Definisi. Definisinya apa itu asma? Adalah inflamasi. Ini lain dengan infeksi ya. Kalau inflamasi itu sel-sel radangnya itu ribut. Tidak harus karena infeksi, tidak. Kalau infeksi itu jelas karena adanya mikroba. Istilah umumnya itu mikroba itu bisa mulai dari virus, bisa kuman, bisa jamur, bisa parasit. Infeksi. Tapi kalau inflamasi itu sel-selnya, sel-sel radangnya itu apa namanya? Ini bekerja bertempur, tapi mungkin dengan bahan-bahan yang lain, bahan-bahan yang netral misalnya dengan apa?
misalnya dengan debu, dengan partikel-partikel asap rokok, ya, tuh, atau imun, nah, atau imun, harus itu rame itu kalau autoimun itu. Dan ini bisa heterogen macam-macam ini ya dari asma ini ya, bukan hanya satu macam itu. Karakternya, sifatnya apa itu asma itu? Napasnya bunyi. Ada yang bilang, wah dokter, anak saya ini tadi malam napasnya itu kayak ada kucingnya. Ada yang baik gitu ya. Itu tapi ya kasihan ya yang sakit ya. Jadi ya, dia bisa bunyi napasnya itu bisa terdengar. Itu berarti hebat itu sesaknya. Kalau bisingnya itu pelan atau lemah, itu kita baru bisa dengar dengan stetoskop. Tapi kalau bisingnya sampai terdengar, wah itu susah itu. Itu memang betul-betul harus diobati benar itu. Batuk-batuk, ada batuknya karena apa? Mengeluarkan lendir. Jadi salah satu asma ini adalah dia mengeluarkan sekret. Jadi harus dibatukkan. Sekretnya belum tentu mengandung kuman, itu. Karena sekretnya itu ya onderdil daripada ini, inflamasi ini. Jadi inflamasinya itu dengan juga mengeluarkan lendir, ya, sehingga kadang-kadang dia membatukkan, kadang-kadang batuknya kering, tapi kadang-kadang bisa berdahak dengan sekret. Dadanya terasa kenceng karena apa? Ya dia berkutat dengan itu napas itu tadi karena saluran napasnya kan apa namanya mengalami pembuntuan ini sesak napas, dadanya juga ikut kenceng karena apa? Otot-otot dadanya itu capek. Nah, ada hipersensitivitas bronkus terhadap stimulus. Apa artinya ini? Bronkus itu saluran napas. Stimulus itu suatu rangsang, rangsang berupa apapun. Debu bisa, ya, misalnya debu, ini saya gampangnya ada debu. Hipersensitivitas. Jadi saluran napasnya itu peka sekali, ini melebihi dari normal terhadap rangsang. Contohnya begini, misalnya Anda kumpul berapa orang ya, rombol, kemudian yang sapu-sapu, wah ada satu yang langsung wahing-wahing, batuk, kemudian, nah itu namanya hipersensitif. Yang lainnya nggak apa-apa, paling cuma ngomel-ngomel, buang bareng-bareng kali, paling banter wahing, tapi yang itu sesek, sampai bunyi nyik, sampai dia harus menghindar, sampai akhirnya perlu dibawa ke poliklinik. Nah, orang ini mengalami apa? Asma. Karena apa? Adanya hipersensitif, kepekaan yang meningkat. Sensitif itu kepekaan yang meningkat dari saluran napasnya terhadap rangsang, stimulus. Ya, itu bisa debu rumah yang gampang aja dulu ya. Obstruksi terjadi apa? Pembuntuan, obstruksi itu saluran napasnya itu lumennya itu mengecil. Jadi lubang saluran napasnya itu mengecil, menyempit, obstruksi, buntu, ya, yang reversibel. Nah, reversibel artinya bisa kembali ke semula, reversibel. Kalau irreversibel itu tidak bisa kembali ke posisi semula. Ini reversibel, masih bisa kembali ke posisi semula, baik secara spontan, ya. Misalnya dia diam-diam, tenang, mungkin berdoa juga supaya cepat sembuh, ya. Jauh daripada stimulus tadi orang yang sapu-sapu tadi, atau punya obatnya, misalnya obat semprot untuk sesek, dia minggir sebentar, semprot-semprot itu 15 menit kemudian obatnya go lagi, jadi sudah kembali ke semula, reversibel, ya, itu artinya reversibel. Kalau ada begitu itu asma itu sebetulnya paling gampang itu diagnosisnya itu dengan apa? Dengan tanya, ya. Jadi penyakit di paru itu yang paling nomor satu itu mengetahui diagnosisnya itu ya asma. Karena apa? Hanya dengan tanda tanya yang benar. Jadi pertanyaannya itu apa namanya? Anamnesa itu harus benar. Ada gejala mengi, sesak, karena sesak itu ada bunyi menginya, bisa ada bunyi mengi.
terus ada batuk-batuk, kadang ada lendirnya, dengan dadanya merasa kenceng karena ototnya bekerja lebih berat, ya. Dan kalau saya punya obat semprot, Pak, ini langsung plong. Saya tunggu berapa lama gitu, 5-10 menit tuh enteng. Nah, itu asma. Jadi di paru itu satu-satunya penyakit yang yang diagnosisnya cukup hanya dengan anamnesa adalah asma bronkial, ya. Kemudian gejalanya bisa lebih buruk. Nah, ini biasanya pada malam hari atau dini hari. Ini mungkin karena perubahan daripada kondisi daripada malam hari itu mungkin lebih apa ya, lebih dingin dan lain-lain ya, yang kita tidak bisa tahu ya. Karena perubahan cuaca itu efeknya itu kadang-kadang kita itu masih belum bisa apa namanya itu ya, menyelami 100% daripada rahasia alam itu terhadap penyakit kita manusia. Ya. Tapi biasanya pada dini hari itu mereka lebih kumat. Jadi biasanya dini hari itu karena Anda tahu hawanya lebih dingin, anginnya lebih banyak. Biasanya pasiennya saya tanya, itu kamarnya itu ada jendela terbuka dengan halaman luar. Kalau dia bilang, oh iya ada, tapi di atas, tapi itu Pak terbuka. Nah, tolong ditutup ya dengan kardus atau dengan apa. Artinya itu supaya angin malam hari itu tidak masuk ke dalam kamarnya dia. Coba seperti itu dulu, apakah ngasih kumat-kumat. Biasanya menolong itu ya. Jadi itu perubahan alam itu pada dini hari terutama itu bisa mempengaruhi timbulnya sesak. Terus gejalanya bervariasi dengan waktu, ya waktu ini dini hari apa dan intensitasnya ya bisa lebih kenceng, bisa misalnya juga ini dengan stres, dikabari sesuatu yang menyakitkan atau yang tidak enak, langsung nyut sesaknya kumat. Ya itu bisa seperti itu ya. Terus kemudian sesak napasnya itu ada bisa dengan pusing, ini rasa tidak nyaman atau parestesi griming begitu. Ini dari orang ke orang itu pasiennya tidak selalu sama ya. Jadi tidak ada yang 100% pusing, 100% ini, 100% enggak. Ya, jadi ada sekian persen, ini ada yang dengan ini juga atau enggak ya. Nyeri dada juga begitu ya. Ini mungkin karena dadanya itu karena dari saluran apa tadi dia ototnya harus bekerja lebih kuat untuk apa namanya ini mengambil udara dan mengeluarkan udara. Sesak yang diinduksi oleh olahraga. Biasanya kalau sudah sering biasanya sudah tahu. Ini kalau olahraganya kelebihan dosis katanya. Itu malamnya saya masih sesak, Dok. Nih. Jadi ada olahraga yang mempengaruhi mana tadi? Yang tadi itu inflamasi di saluran nafas sehingga timbul sesak. Ini sudah diperiksa. Olahraga yang dilakukan di tempat yang hangat dengan uap air itu menyebabkan sesak ini lebih minimal atau tidak terjadi. Jadi olahraga dengan kondisi kelembapan yang tinggi, tempatnya hangat, terus kemudian lembab seperti di sauna, itu olahraganya itu tidak sampai menimbulkan sesak dan itu sudah dibuktikan. Tapi kalau Anda olahraganya di tempat yang dingin, itu lebih mudah sesak. Karena apa? Nah ini, karena apa tanyanya? Saya jawab dulu. Karena kalau kelembapannya itu hangat dan lebih lembab, itu saluran napasmu itu lingkungannya itu lebih basah ketimbang di tempat di olahraga yang dingin dan kering. Kalau dingin dan kering itu saluran napasnya lebih gampang menyempit. Tapi kalau di tempat yang banyak ini kelembapannya dengan hangat, itu tidak mudah untuk saluran napasnya menyempit. Itu sudah dibuktikan. Ya. Oke, ini rentekannya nanti Anda baca sendiri. Ini saya ambil dari GINA 2022. GINA itu adalah guideline untuk asma. Ya, itu internasional, ya terutama dari Barat ya internasionalnya itu ya. Dan itu tiap tahun selalu diperbaiki terus. Mulai tahun 15 itu ada GINA
Terus ini ya, ini 22 terakhir ini. Ya, Anda bisa baca-baca. Ini bebas untuk download di sini. Gina aja tulis Gina 2022 nanti satu renteng keluar semua. Tinggal bacanya nanti. Nah, sekarang mengenai keluhan dan keluarga. Apa ini? Nah, ini gejala gangguannya itu bisa mulai dari anak-anak. Ya. Dan macam-macam. Ada yang dengan eksim, gatal-gatal pada kulit kalau makan makanan tertentu, misalnya kerang, udang, kepiting, ikan laut, telur, ya, atau gejala rinitis. Wah, ini hidungnya sampai, maaf ya, sampai kemerahan itu ya, karena sering keluar lendir dan sering buang ingusnya sampai hidungnya berubah. Nah, ini ya, jadi itu mungkin suatu gangguan alergi ya. Nah, itu biasanya bisa mulai anak-anak, bisa juga agak dewasa, tidak tentu, tapi biasanya bisa mulai dari anak-anak. Tapi ini bisa hilang loh. Apa namanya itu? Ya, jadi pada waktu meninggal dewasa, katanya itu bisa hilang gangguan itu. Dan pada pria, anak-anak laki, itu lebih mudah hilangnya daripada perempuan. Ya, ini. Apa namanya itu? Saya lupa itu. Riwayat keluarga. Nah, ini kita tanya biasanya kalau ada begitu, saya biasanya tanya, keluarganya ada yang punya gangguan seperti ibu ini atau bapak ini tak? Misalnya apa? Misalnya orang tua dulu kita tanya, bapak ibunya, kemudian paman paman dan bibiknya, terus ngurut lagi ke opanya, kakeknya, neneknya, ngurut lagi ke bawa ke anak-anaknya, ke samping ke keluarga saudara-saudaranya, biasanya 1-2 itu ada yang punya. Ya, karena ini yang asma ini memang ada faktor genetiknya. Ya, jadi ada gen yang mempengaruhi mudah terjadinya asma ini dan itu diturunkan memang ya. Kemudian pada eksaserbasi berat. Nah, jadi ya tenang-tenang tahu-tahu timbul berat ini ya. Menginya itu kadang-kadang tidak terdengar. Jadi tapi sampai biru kadang-kadang biru ya. Tapi waktu kita dengan stetoskop silent chest. Karena apa? Kok bisa? Karena hampir sudah parunya itu sudah tidak bisa menarik mengeluarkan napas lagi. Dan biasanya pada pasien begini itu jangan banyak diajak omong, tidak sanggup dia. Ya, dia tidak sanggup. Paling tangannya digoyang-goyang begitu. Dan kita kalau blood gas, wah itu nanti kelihatan itu. Sekarang ada blood gas kita bisa kelihatan, saturasinya aja bisa drop. Tolong kasih U2 ya. Tolong kasih U2 dan kasih obat untuk apa? Melepaskan ini bronkodilator supaya lepas tadi saluran napasnya bisa terbuka lagi ya. Jadi alirannya kalau hambatan terlalu hebat, maka parunya tidak bisa bergerak terlalu banyak. Itu disebut silent chest. Ini biasanya kondisinya pasiennya sesaknya parah ya, biasanya sampai perlu opname ini. Nah, ini periksa hidung. Ya, jadi tadi saya bilang tracknya itu Surabaya apa Banyuwangi. Ini periksa rinitis, alerginya atau ada polip-polip di situ. Ya, biasanya hidung daerah atas ini juga bermasalah. Atau tidak bermasalah juga bisa, tapi biasanya kita harus tanya apakah masalah dengan bagian atas, saluran napas atas ya. Oh, sorry. Ya. Nah, ini inflamasi tadi ya, bukan infeksi ya, inflamasi. Hiperresponsif, jadi saluran napasnya lebih sensitif terhadap apa namanya? Terhadap suatu ini rangsangan. Terus aliran udara terbatas yang masuk ke napas, saluran napasnya menyempit, bronkusnya menyempit, bronkokonstriksi ya. Terus timbul gejala respirasi, bunyi mengik dan sebagainya. Terus kronisitas dan ini bisa berulang. Ya. Jadi penyakit asma ini bisa berulang. Jadi harus diobati dengan baik. Nah, ini mulai. Ini kalau ini hanya alergen aja ya. Jadi ini benda-benda bukan infeksi, bukan kuman, bukan ini, tapi ini benda alergen. Ini yang bersifat merangsang saluran napas pasiennya ini bereaksi begitu hebat sehingga menyebabkan saluran napas menyempit. Ini yang tipe eosinofilik.
Ini yang tipe alergi. Eosinofilnya meningkat di dalam darah. Jadi kita bisa melihat nanti kalau dari hitung jenis, eosinofilnya itu lebih banyak. Bisa meningkat, bisa sampai 10-15% tinggi. Ya, eosinofil. Ya. Nah, ini pengaruhnya nanti dari alergen ini yang masuk ke dalam saluran napas. Nah, jadi pasien yang punya asma ini, sel-selnya itu apa ya? Tahu, oh ini enggak bisa, ini musuh kita ini. Nah, Holokurowonya datang semua. Ya, mast selnya terus mengeluarkan dendritiknya ini mengempur benda ini. Harus dibuang ini, enggak boleh ini benda asing ini nanti merusak kita. Itu seperti mau perang itu. Nah, itu dikeluarkan lendir-lendir dan sebagainya, ya. Lendir-lendir itu maksudnya apa? Untuk ini buntel ini. Jadi ini diliput dengan lendir-lendir, terus kemudian dibatukkan melalui apa tadi saya bilang, bulu getar mukosilier tadi dengan refleks batuk tadi. Ya, dengan pembentukan mast sel ini mengeluarkan apa? Ini limfositnya ini mengeluarkan antibodi. Ini kerjanya ini semua bareng ya. Jadi ini sudah siap semua. Biasanya kalau pasien yang begini itu mast selnya juga sudah ada granul-granulnya ini. Granul-granul itu adalah butir-butir yang dimana ini kalau pecah bisa mengeluarkan macam-macam histamin, itu menyebabkan sesek dan sebagainya. Jadi ini ready combat katanya orang itu. Jadi apa ready combat itu? Siap perang, siap tempur. Nah itu kalau istilah kerennya itu siap tempur. Jadi sudah terus ini, ya tentang terus sih mast sel, limfosit ini memproduksi antibodi IgE, ini antinya terhadap ini alergen ini, ya. Ini eosinofil ini bisa kita lihat di dalam darah. Nah, kemudian dia mengeluarkan IgE. Nah, ini kita bisa mengukur dari darah. Jadi asma itu saya akan beritahu ya, asma itu ada 2 jenis. Satu yang eosinofilik itu namanya T2, ya, TH2 atau T2, jenis T2. Ini yang eosinofil. Ya, banyak eosinofil itu bisa dilihat dari apa tadi saya bilang, dari darahnya eosinofilia, jadi darahnya mengandung eosinofil yang banyak, dan IgE-nya, imunoglobulin E, antibodi ini, imunoglobulin E-nya itu tinggi. Kalau ada pasien yang punya gangguan begitu-begitu, terus kemudian IgE-nya tinggi, dan juga eosinofilnya tinggi, itu asmanya itu tipe eosinofilik, tipe alergi, atau nama lain tipe TH2 atau tipe T2. Ya, nanti ada tipe yang lain. Nah, ini semua bisa menyebabkan ini keluar histamin ini. Oh, histamin ini benda pokok ini. Ini penyebab daripada saluran napasnya menyempit, bronkokonstriksi tadi, menyumbat tadi, sehingga terbatas tadi saluran napasnya dengan bunyi ngik-ngik. Karena apa? Saluran napasnya menyempit, terus ada sebut mukosa yang banyak, mukus, sehingga bunyi seperti tadi yang saya bilang seperti suaranya kadang-kadang seperti suaranya kucing. Ini saya ambil dari tahun 2008 ya, memang ini yang sederhana ya. Kalau yang tahun 2000-an ke atas itu lebih rumit ya, banyak macam-macam ini. Karena tambah tahun itu penemuannya itu lebih banyak molekul-molekul ini, leukotrien dan sebagainya itu ya. Jadi ini yang tipe 2, jangan lupa ya, yang dengan eosinofil meningkat dan pembentukan IgE. Ini salah satu daripada inflamasi asma, ya. Nah, itu tadi, itu T2, tadi yang kita baru sampaikan itu T2. Jadi pembentukan eosinofil, terus kemudian ada apa tadi? IgE, imunoglobulin E tadi, ya. Itu bisa pada mekanisme ini bisa terjadi pada alergi terhadap aspirin ataupun pada exercise induced asma. Jadi asma yang timbul setelah melakukan olahraga. Nanti saya sampaikan ya lagi ya. Ini alergi. Ini yang tipe 2. Nah, ada asma yang lagi. Ini tipe non 2, bukan tipe 2. Nah, ini yang ramai. Ini biasanya pada usia yang lebih lanjut. Pasien yang ini tipe ini, eosinofilnya anteng-anteng aja, normal-normal aja.
IgE-nya juga rendah-rendah aja, tapi dia sesek. Nah, jadi jangan bingung, bukan salah laboratoriumnya. Memang sakitnya itu ya. Jadi jangan kita nyalahkan, oh ini laboratorium ngawur. Bukan. Ini memang ada yang sakit begitu, namanya non T2, non alergenik namanya itu ya. Itu biasanya pada usia lanjut, ini pada orang yang badannya berlebihan, berat badannya, ini ada yang gangguan daripada neutrofilnya ya. Terus ini asma yang berhubungan dengan rokok, nitrofilik. Jadi kalau ini tadi eosinofil, maka yang daerah sini itu daerahnya nitrofil. Tapi jatuhnya semua dua-dua itu sesek, ya. Nah, tadi yang tipe 2 yang pertama saya ngomong tadi T2 itu, tipe alergenik, tipe eosinofil. Ini kan banyak. Nah, ini eosinofilnya, terus tadi mast cell-nya itu yang ada IgE-nya ini, pembentukan IgE. Jadi IgE-nya diukur tinggi, terus kemudian eosinofilnya juga tinggi. Ini bisa dengan dengan diskon hitung jenis bisa tahu, ya. Kalau lama-lama bolak-balik sesek, maka saluran nafas itu berubah. Nanti saya tunjukkan remodeling. Jadi bentuknya sudah tidak standar. Kalau istilah umumnya itu sudah tidak standar lagi, ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang tipe sebelah kanan ini tadi, itu yang tipe non T2. Nah, ini yang bukan eosinofil, bukan karena IgE. Ini karena sel ini nitrofil. Ya. Itu disebabkan utamanya itu dari TH17. Dari sel T itu limfosit T yang mempengaruhi interleukin 17. Nah, ini namanya TH17, nitrofil. Nah, ini bisa disebabkan oleh macam-macam. Ya alergen, ya polutan itu dari apa? Polutan itu jadi macam-macam debu-debu, ya, bukan infeksi, bukan. Bisa juga. Terus partikel-partikel yang lain yang mengandung glikolipid itu juga bisa menyebabkan ini. Kalau yang ini yang alergen, coba saya kembalikan. Nah, ini alergen lain. Kalau yang ini bahan-bahan polutan, tapi efeknya sama. Sesek, tapi yang keluar yang aktif bukan eosinofil, tapi nitrofil. Mengeluarkan bahan-bahan yang juga menyebabkan sesek dan terjadi juga perubahan daripada saluran napas, remodeling. Ya, jadi dua ini sebagai penyebabnya dari asma. Jadi kalau Anda periksa asma nanti interleukinnya kok ini imunoglobulin E-nya kok normal, jangan bingung. Kok enggak ada eosinofilnya, jangan bingung. Oh iya, sebentar saya kembali. Ini eosinofil ini itu bisa juga karena parasit. Jadi alergen yang disebabkan oleh parasit. Jadi Anda harus periksa juga fesesnya, ya, karena cacing itu bisa mengeluarkan bahan alergen yang bisa memberikan sesek lewat TH2. Tuh ya, saya lupa tadi. Oke, nah sekarang ini tadi ya. Jadi ini yang ini tadi ya, mana tadi itu? Tadi yang bilang itu. Kalau sudah tadi yang teman tanya tadi itu bahwa kok bisa tahu kalau ada itu, ya itu karena dia kenal sel-sel di sini itu semua sudah kenal badan kita itu, apalagi kalau usianya sudah lebih banyak, itu namanya adaptif, ya. Jadi kalau pertama-tama masih bayi masih kecil itu adanya kuman barang itu mereka belum kenal, itu sel-sel yang radang yang berkenalan itu responnya itu namanya innate, jadi masih baru belajar imunitas yang innate. Tapi kalau sudah bolak-balik ketemu menjadi adaptif, menjadi mengerti, paham, menjadi dewasa itu adaptif, ya. Kalau adaptif itu jadi semua sudah siap tempur. Begitu ada yang masuk langsung mereka menyerang kembali, ya. Ini ada atopik asma itu tadi itu, alergi itu TH2 itu alergi, atopik namanya sama. Ini non atopik. Nah, lihat, virusnya aja beda. Ya. Virusnya aja beda.
Ini rhinovirus menyebabkan atopik, alergi, TH2. Tapi RSV itu respiratory syncytial itu melalui non-atopik. Nah, coba beda jenis virusnya aja, beda respon reaksinya. Bingung ya? Nah, enggak usah. Ini hanya pokoknya Anda tahu bahwa asma itu heterogen sekali. Yang tadi saya sebut heterogen itu macam sekali. Jadi saya beri ini pengetahuan ini supaya tahu bahwa kalau nanti besok misalnya berbantahan dengan rekan-rekan dari luar negeri, misalnya dari Kuala Lumpur, Brunei, atau Singapura, atau Australia, jangan bingung ya bahwa asma itu adalah luas, bukan hanya berdasarkan ionosinofil, imunoglobulin E, tapi berdasarkan ini non atopik ini ya, meliwati ini mana tadi? Waduh, tadi itu ada mengenai ini neutrofil ya, malah neutrofil. Ini lebih rumit lagi nih ya. Jadi tidak usah lah. Ini hemoglobin E-nya banyak. Ini di sputum juga bisa ditangkap ini. Tadi yang mengenai neutrofil tadi yang mengenai ini interleukin 17 ya. Nah, kalau ini eksaserbasi aja. Tadi kita sudah ngomong banyak. Ini apa ini? Kecoa. Tahu ya kecoa? Ini tungau. Tungau itu yang harus dilihat pakai mikroskop. Itu yang ada di tempat-tempat yang ini kapuk, kemudian buku-buku, kertas-kertas lama, ya. Ini tikus, kotorannya tikus dan sebagainya. Wah, itu ini banyak bahan-bahan ini. Termasuk apa? Home environmental intervention. Jadi ini semua bisa mempengaruhi timbulnya asma. Ya. Jadi prosesnya lewat apa? Ya lewat tadi. Kalau tungau ini, haus dasmat ini lewat TH2 tadi, T2. Jadi lewat yang alergen, yang atopik. Kalau yang ini biasanya lewat yang non-atopik. Tapi dua-dua jalurnya menjadi sesek. Jadi ini Banyuwanginya. Napasnya sesek ini menyempit ini. Saluran napasnya menebal dan sebagainya. Nanti ada slide-nya saya tunjukin. Ini juga nitrik oksigen. Ini bahan polutan. Bahan iritan, bukan polutan, sorry, iritan. Nah, ini apa ini? Mendung, cuaca mendung. Ini juga mempengaruhi. Nah, ini lebih rumit lagi nih. Ini alam ini mempengaruhi nasib manusia itu banyak yang kita bisa paham. Dengan humidity, ya, kelembapannya, dengan suhunya yang tiba-tiba menurun, terjadi kondensasi dari udara. Ini pasien-pasien yang sesek itu biasanya langsung gebres-gebres, hidungnya buntu, kemudian nah, itu faktor alam yang belum bisa kita mengerti 100%, tapi sudah memberi gangguan dan itu pelan-pelan, makanya bukunya asma itu tambah lama tambah tebal, bukan tambah tipis. Dulu cuma satu asma itu, yaitu yang atopik, tapi sekarang sudah bertambah tahun, bertambah macam-macam ya. Itu ya, jadi Anda tolong mengerti ya, dipaham ya. Ini eksaserbasi itu artinya serangan-serangan yang berulang dari asma. Terjadinya karena ini tadi, ini, kemudian ini bahan iritan, kemudian dari cuaca, ya. Sekarang ini limitasi udara disebabkan oleh apa? Ini mengulang yang tadi sebetulnya. Adalah penyempitan bronkokonstruksi yang akut, menyempit akut saluran napasnya. Nah, ini ada edema. Saya belum nyambung sampai sini. Kan tadi ada saluran napasnya mengandung apa? Mukus silier. Mukus silier itu adalah sel-sel mukosa dengan bulu ketar. Nah, dia kalau mengalami inflamasi tadi, keradangan tadi, itu juga lendir-lendir itu menjadi banyak. Lendir ini menjadi banyak, sel-selnya menjadi menggelembung. Kalau menggelembung berarti saluran napasnya lebih menyempit. Nah, dengan juga mengeluarkan lendir-lendir sehingga kita sebut dengan edema saluran nafas. Ini juga menyebabkan udara yang mengalir menjadi terbatas. Terbentuknya mukus plak. Mukus plak itu apa? Penyumpatan daripada mukusnya menjadi kental. Nah, ini sebetulnya semua mekanisme pertahanan dari tubuh terhadap
bahan-bahan yang tidak baik untuk badannya, yaitu bahan-bahan yang alergen. Sehingga dikeluarkan mukus-mukus ini, dan kemudian dengan bulu ketar, tadi yang saya bilang bulu ketarnya itu mukosilia itu membuang ke atas keluar. Ya. Kalau lama-lama akan terjadi perubahan daripada saluran napas, airway remodeling. Nah, sudah sampai di airway remodeling ini, maka saluran napasnya itu dengan obat itu tidak bisa kembali pulih seperti semula. Reversibilitasnya terbatas. Jadi artinya kalau misalnya menyempit 75%, dia cuma kembali 50%. 25%-nya tetap tidak bisa kembali semula. Karena apa? Terjadi airway remodeling. Jadi saluran nafas sudah tidak standar lagi ya. Oke. Semoga Anda paham. Oh, ini kembali tadi ya. Ini normal. Ini segini lumennya. Jadi ini dinding daripada saluran napas. Ini lumen. Ini lumen itu apa tuh? Apa ya? Pipone ya, pipanya ya, pipa dari saluran napas ini ya. Nah, segini lebarnya, lubangnya segini. Nah, kalau sempit karena reaksi alergi tadi, maka ini akan mengecil. Ya, ini akan berkontraksi otot ini. Ini, mengkeret. Mengkeret otomatis saluran napasnya juga lebih mengecil. Ini ada mukus, ada ini. Swellingnya itu ya karena itu tadi. Sel-sel di sini, sel-sel mukosanya itu mengeluarkan lendir-lendir, termasuk goblet sel. Goblet itu khusus hanya untuk mengeluarkan lendir-lendir sel goblet, saluran napas. Ya. Itu. Jadi saya hanya mengulang lagi supaya dengan diulang ini Anda bisa lebih paham, jangan sampai jadi lebih bingung. Saya susah nanti kalau Anda lebih bingung. Nggak apa-apa, nanti tanya. Ini normalnya tadi itu, ya, ini saluran napasnya tadi, itu tadi saya bilang lumen itu tadi. Ini normal dengan mukus yang normal. Ini selalu basah ya, tidak bisa kering ya. Kalau orangnya sudah meninggal itu namanya kering barangkali ya, sudah tidak produksi lagi. Tapi selalu basah. Makanya itu tadi olahraganya itu harus di tempat yang lembab dan hangat supaya kondisinya ini terjaga. Kalau dia olahraga di tempat yang dingin, maka ini orang-orang yang asma itu yang sensitivitasnya tinggi itu ini lebih mudah untuk mengkerut, mengecil. Maksudnya apa? Lendir-lendir itu supaya tidak lebih kering lagi. Maksudnya begitu. Orangnya jadi sesek. Ini otot-ototnya menjadi nebel. Lining swollen. Swollen itu membengkak ini. Ya, mukosa-mukosanya ini membengkak ini. Ini jadi menyempit segini. Ini gambar ini. Nah, jadi yang segini gede ini karena ini mengkeret semua, otot-ototnya mengkerut. Nah, ini otot-ototnya mengkeret gini. Oh, mukusnya ini berlebihan. Sebetulnya ini efek pertahanan dari tubuh. Sebetulnya. Kenapa? Dengan dia mengkeret begini, itu maksudnya supaya bahan-bahan alergen tadi tidak masuk lagi ke dalam. Jadi ini suatu mekanisme pertahanan. Tetapi orangnya minta ampun, nggak bisa napas. Ya, jadi ini suatu mekanisme pertahanan yang merugikan yang punya badan. Ya, tuh. Nah, ini lebih gamblang lagi ini. Ini airway lumen kalau normal, kelihatan seperti ini. Ini macam-macam. Ini smooth muscle ini ya. Jadi ini otot-ototnya tadi ini ya. Ini alveoli. Tadi itu jadi cabang, jadi bronchiol tadi, kemudian bercabang seperti ini ya alveoli. Nah kita lihat kalau sudah mengkeret gini, lubangnya menjadi kecil yang segini itu sekarang menjadi sekian. Ini gambar loh ya, jadi gambar supaya lebih gampang kita lihat ya. Dan otot-otot lebih tebal, lihat. Ini sudah terjadi kondisi seperti nanti lama-lama kalau begini terus lebih banyak dia seseknya daripada baiknya, maka lama-lama otot-otot ini menjadi kulino, lama-lama dia menjadi menebal, menjadi lebih banyak, akhirnya tidak reversibel lagi. Artinya ada yang tadi saya bilang, kalau mengkeret 75% tidak bisa balik lagi, cuma 50% ada sisa. Nah, sisanya itu karena ini perubahan daripada otot-otot dan sebagainya, terus kemudian
mukosanya itu menjadi tebal, sel-selnya jadi yang produksi lendir itu menjadi banyak, gobletnya. Nah, hingga tidak standar lagi, kan sudah tidak standar kalau dibandingkan ini. Ya, itu maksud saya tadi, tidak standar lagi. Oke? Nah, ini lagi, ini penjelasannya, ini goblet sel. Ya, kalau ngomong asma itu mesti apal ini, goblet sel itu sel yang mengeluarkan lendir. Ya, nah, ini ada macam-macam karena ini otot jadi harus kuat ya, ada kolagennya, ada mana lagi ini? Nah, ini smooth muscle, ada ototnya, otot polosnya, ada pembuluh darahnya. Karena nanti sebentar lagi di sini kenapa? Alveoli, dan itu ada pertukaran dari gas, udara yang masuk nanti oleh membran itu dimasukkan ke dalam alveoli, masuk di dalam kapiler, ya nanti itu waktu apa nanti ya? Increase volume ini. Jadi kelenjar mukosanya menjadi meningkat semua ya ini. Jadi ini jadi nebel. Lama-lama tidak standar lagi kan kalau lama-lama begitu. Ini masih bagus mentilis ini ya. Oke. Jadi ini yang normal, ini asmatik lung. Paru yang pasien asma, yang sering sakit, yang sering terganggu ya. Nah, sekarang kita sudah enteng sekarang dan tidak lagi ilmunya. Yang ringan-ringan aja. Ini gejalanya apa? Batuk-batuk. Karena apa? Kalau ditanya, kok batuk-batuk? Mengeluarkan lendir. Nah, untuk apa kok mengeluarkan lendir? Untuk membuang bahan alergen yang tadi maksudnya itu baik ya. Maksud dari badannya itu baik untuk membuang. Bersin juga begitu untuk membuang. Jadi Anda kemasukan sesuatu langsung refleksnya bersin. Kalau tidak percaya silahkan. Dadanya kenceng karena apa ya? Karena saluran napasnya menyempit. Jadi kaku itu dadanya ya. Napasnya menjadi pendek dan kecapian. Kalau lama-lama apa? Kalau kecapian biru orangnya harus dibawa ke rumah sakit. Kaget nanti perawat di sana yang jaga apa dokternya. Loh, kok begini jelek? Masuk ICU, loh jelek lagi. Pasang mesin ventilator. Wah itu kalau terlambat ya. Banyak juga yang mengalami seperti itu. Oke, nah sekarang diagnosisnya sudah tahu ya sekarang apa? Dan tadi saya bilang penyakit di paru yang bisa dibuat hanya dengan suatu anamnesa yang baik adalah asma. Ini taking a complete history. Jadi Anda tanya, tapi jangan sampai diajak pasien yang lencer ngomong kemana-mana. Jangan mau. Anda yang mau mengobati. Jadi Anda tegas. Kalau pasiennya ngomong yang lencer, beladur, jangan mau. Ya, tanya yang penting-penting itu apa. Ya, termasuk anamnesa keluarga. Kalau dia ngelencer ke tonggo-tonggonya, jangan mau. Pemeriksaan fisis. Nah, itu. Dilihat napasnya berapa, RR-nya, respirasi rate-nya, nadinya berapa. Biasanya nadinya cepat, RR-nya juga cepat. Kalau ada stetoskop, coba didengar. Ya, kalau di darah ini, di darah leher ini loh, sebelahnya samping leher itu periksa di sini, di atas itu, ya, itu di trakeas itu. Kemudian palpasi juga bisa tahu gerakan napasnya itu apa kuat atau enggak, ya, maksimal atau enggak. Nah, ini breathing test itu dengan alat ini, ya. Kalau enggak mau dengan alat tuh sebetulnya zaman dulu tuh mudah, ada lagi tiup lilin. Nah, jadi kalau orang besar segini, lilin berapa langkah gitu, mesti mati. Itu tapi kasar sekali ya pemeriksaan itu ya. Tapi kalau daripada tidak punya apa-apa ya itu bisa dipakai ya kalau di tengah gunung itu ya barangkali. Ini tesnya paru-paru, lung function. Jadi karena apa? Di asma itu ada variasi dari hambatan udara. Dari yang normal sampai obstruksi yang berat. Ya, itu namanya G-val paru, lung function test. Lung function test, G-val paru. Ya. Ini FEV1 lebih bernilai daripada APE. Harus puncak itu nanti saya ada alatnya nanti APE. Ini harus kurang dari sekian. Ini standarnya. Bila lebih besar dari ini. Kalau turun kurang dari ini berarti menurun. Yang Sabtu yang lalu saya ngomong mengenai
Pada COPD itu juga ini. Jadi COPD karena apa? Saluran napasnya menyempit. Ini juga kurang daripada ini. Ini orang normal, lebih besar daripada 0,75. Wah, tidak ada gambarnya yang ini. Terus variabilitas dari faal paru. Yang bisa mempengaruhi faal paru kemudian hari ini diukur segini. Nanti hari lain diukur loh kok berubah. Nah, itu bisa karena aktivitas. Habis angkat-angkat apa itu galonnya aqua. Wah, capek dia, semuanya kumat, turun. Atau dapat obat, biasanya kok enggak bagus, ini kok bagus ya? Karena dia pakai obatnya teratur, obat untuk asmanya teratur. Jadi ini mempengaruhi daripada pemeriksaan ini, ya. Nah, ini spirometrinya, ada alatnya ini. Di RKZ ada kok, tapi zaman COVID ini mungkin diistirahatkan dulu, karena harus apa namanya tes PCR. Pasiennya harus tes PCR untuk pemeriksaan ini. Jadi ini ada, wah, Anda bisa lihat ya. Saya tidak ngasih contoh ya. Jadi dengan ini harus tiup kuat-kuat, nanti FEV banyak terus dari tarik napas yang dalam, naik gini, kemudian tiup, dress gitu. Nah, itu bagus. Tapi kalau tarik napas dalam-dalam, tiup yang kuat, tapi ngewes gitu. Wah, itu berarti ya. Tadi tidak mencapai 0,80 tadi ya. Saya yang tidak ada gambar. Oke, nah ini lebih sederhana. Ini sekali tiup. Itu peak expiratory flow. Ya, bisa pakai itu. Kalau dulu di UGD itu ada alat ini. Tapi sekarang sudah dipakai karena zaman COVID. Nanti rusak semua nih. Manusia-manusianya rusak semua. Kalau ada satu yang kena COVID pakai ini, nyembur semua itu. Ya. Jadi ini untuk tes kasar-kasaran. Jadi kalau ada perbaikan biasanya tiupnya lebih kuat. Ya, kalau sudah membaik. Tapi kalau tambah jelek, tiupannya tambah sedikit. Ini untuk evaluasi. Risiko. Apa risikonya? Asma tidak terkontrol. Jadi artinya pasiennya itu harus pakai obat secara benar. Ini mengenai obat saya tidak terlalu banyak ya. Karena obat itu tiap tahun ada perubahan-perubahan ya. Dan itu nanti dari GINA, nanti saya tunjuki kalau mau baca sendiri di GINA. GINA tadi itu guideline panduan untuk asma internasional barat tentunya gayanya. Penggunaan SABA itu seperti ini. Ventolin apa itu ya. Jadi obat untuk reliever, untuk pelega bahasa Indonesianya. Pakai terus sebenarnya, waduh, satu kanister 1 bulan, kadang 2 minggu, wah itu hati-hati jantungnya brodol nanti. Ya, karena apa? Takhidi, tidak boleh, salah itu. Nah, ini karena apa? Mestinya pakai steroid. Jadi ada kombinasi ini berapa B ini seperti Ventolin dan sebagainya itu dengan steroid, ya. Jadi harus ada steroidnya. Kalau itu tidak cukup, berarti kondisinya itu berat. Kalau ringan-ringan mungkin bisa, ya. Tapi rendah, nah ini kurang dari 60%. Normalnya itu lebih dari 80%. Tadi kan ada tulisan 80% lebih, ya. Pikiran, nah kalau pikirannya ganjel ya sudah, susah. Dan tidak akan bisa baik itu. Ingat, pikirannya langsung bus, napasnya sesek. Atau ini, beban sosial ekonomi. Pasti, obat-obat juga terganggu. Ya, tidak bisa lancar. Obat ini mahal loh ini, 2 ini. Kombinasi itu. Terus rokok, karena judek. Rokok, wah, tambah nemen. Sudah lingkarannya tambah sempit. Ya, atau bahan-bahan alergen. Ya, jadi ya macam-macam. Kamar tidur harus bersih dan sebagainya. Nanti ada itu. Terus komorbid kalau gemuk, nah, sesek itu dipengaruhi oleh berat badan. Kalau berat badannya besar, orang itu seperti pakai stagen, betul. Terus pakai kemen,
Jadi pakai stagen karena perutnya kebanyakan lemak, terus dada juga kebanyakan lemak sama punggung. Jadi pakai kemben sama stagen mana bisa napas. Terus kemudian gangguan daripada sinus-sinus saluran pernapasan atas tadi. Terus kemudian alergi makanan, ya. Makan-makan yang ganggu itu biasanya makanan seafood dan sebagainya, kacang-kacangan. Banyak itu kalau di luar negeri itu tesnya. Nah ini eosinofilia tadi yang saya bilang itu tadi, eosinofilia ini untuk yang tipe apa? Tipe alergen, ya. TH TH2, asma tipe TH2. Terus kemudian faktor hamil. Nah, faktor hamil ini susah karena faktor hamil ini mempengaruhi daripada apa namanya itu hormonnya. Hormonnya itu bisa dipengaruhi. Ada dua hormon yang membantu napas, ada hormon yang menyulitkan napas. Nah, kalau kebetulan hamilnya itu menyulitkan napas, nah ini terganggu terus kehamilannya. Balik-balik dia ke dokter, kok saya gini-gini, nggak tahu apakah juga ada ini faktor ini kan juga kita nggak tahu ya. Ada pikiran-pikiran ya, belum babaran dia sudah mikirin jauh-jauh, waduh pusing ya kepala ya. Oke, sekarang faktor risiko ada faktor genetiknya. Nah, ini ya, jadi pembentukan imunoglobulin E dan tadi darahnya harus periksa eosinofil ya. Jadi ada faktor genetik dan itu makanya saya bilang tanya riwayat keluarganya gimana. Bapak, ibunya, opa, nenek, kakeknya, saudaranya, ya, anaknya gimana. Tanya semua apa ada kesamaan ya. Ini kalau yang alergen itu tadi bisa diukur ini. Tapi ingat jangan lupa ada asma yang ininya normal, ininya juga normal. Nah, itulah. Jadi tidak bisa. Kita harus betul-betul pengetahuan kita harus lebih luas. Makanya saya beritahu Anda sekalian nih jadilah nanti perawat atau apa namanya yang bekerja di fisioterapi itu lebih maju pengetahuannya daripada teman-teman dari tempat-tempat lain ya. Kalau ada lomba harus menang, jangan sampai pecundang. Aduh, susah saya nanti. Kemudian ini faktor alergi, hidungnya, asma, ini high fever itu di luar negeri yang banyak itu. Mereka itu kan banyak itu ya, tanam-tanaman pohon-pohon gede-gede itu ya. Dan itu banyak bunga sarinya. Nah, itu kalau pada waktu itu musim bunga, wah, dokternya bagian alergi ini laris. Kenapa? Macam-macam, ada hidung, ada sesek, ya, terus kemudian eksim juga. Yuk. Nah, ini tungau, haus dasmite. Ini kelihatannya gede, tapi ini dilihat dengan mikroskop. Jadi ini bisa ya tempat-tempat di mana banyak selulosanya ya. Jadi seperti di kapuk, di kertas-kertas, buku-buku lama ya. Itu kalau bukunya sudah geripis gitu, wah itu ini kira-kira kalau kamu punya stetoskop, punya mikroskop, coba periksa, mungkin ada ini tungau. Ini macam-macam, ini bedding tempat tempat tidur itu, ya bungkusnya tempat tidur apa itu ya. Ini harus cuci 1 minggu 1 kali, nggak boleh apa. Aduh, 1 minggu 1 kali cuci-cuci, wow, berat ini ya. Jadi maksudnya itu ini hindarkan karena ini semua mengandung ini juga humidity, jadi tidak boleh lembab-lembab juga ya. Karena ini semua itu faktornya banyak itu. Saya ada slide-nya, tidak tahu saya tunjukkan enggak. Jadi ini apa namanya rongkonya ini. Jadi kalau ini mati, ini kan ada rangkanya, ada sisanya, karkasnya itu. Jadi ada banyak jenazah. Jadi karkas itu sisa dari badannya itu kemudian kotorannya itu juga semua bersifat sebagai alergen pada manusia ya. Jadi harus betul-betul ini dibersihkan total. Ini asap rokok. Wah, sudah ya, kemarin saya minggu lalu saya sudah ngomong kenceng soal rokok itu 0.
Ya, kalau ini mempengaruhi asma. Jadi asap tembakau ini, ya. Jadi jangan sampai orang itu asma ngerokok lagi. Waduh, nanti kalau sumat nanti langsung ICU. Kalau punya rokok, terus ada TBC, asma, masih muda. Dulu ada pasien dari orang dari luar negeri. Umur masih 30 lebih. Di ICU ini air kaset. Dia itu ternyata ada TBC-nya, ada itu masuknya karena sesak asmanya langsung nggak sadar ngerokok. Temennya bilang, waduh, rokoknya itu kayak kereta api, terus nyambung terus lagi mesin, ya lolos barangkali ya, terus pulang ke negerinya. Ini banyak di mana-mana ini, Indonesia sudah populer ini. Oh ini macam-macam nih kecoaknya ya. Jadi harus dibuang. Kotor-kotorannya itu semua mengandung bahan alergi. Kucing, anjing juga sama. Jangan sampai ada yang, maaf ya, sayang nanti kalau di luar kedinginan, diajak masuk, naik di tempat tidur juga. Aduh, jangan ya. Sayang hewan, tapi jangan sampai tidak sayang orangnya ya. Tolong minggir. Bisa dites ini. Tapi yang itu, yang pakai alergi itu bisa dites. IgE-nya biasanya spesifik terhadap bulu-bulu daripada kucing anjing. Juga ilernya, liurnya, yaitu bahan alergennya itu dari liurnya dan dari bulunya, dari busiknya. Tahu busik ya? Jadi kalau kadang-kadang anjing sama kucing kadang-kadang kikir-kikir ya, dari gosok-gosok badannya itu rontokannya itu bisa mengandung bahan alergi. Itu bisa mempengaruhi asma. Ini sekarang ini kurang bersih ya, dinding, tembok dan sebagainya itu apa kita bilang jamur ya. Nah itu harus dicegat ya, jangan sampai di mana-mana kotor. Nah ini kalau di luar negeri ini banyak ini pohon-pohon begini itu kalau waktunya berbunga itu wow, banyak yang gangguan hidung dan gangguan asma ya. Seneng-seneng sepedaan, menghirup udara, tapi udaranya tercemar dengan bahan alergen ya. Kalau ini asap dari ya, BBM ya, sudah tahu ya. Itu sampai gini-gini gelapnya. Ini tadi hewan-hewan, ini tadi ini sebetulnya sudah ulangan pollen itu ini ya. Berikut tadi sama lagi ini ya. Bahan tembakau ini kayak gunung berapi apa itu. Ini sama. Olahraga ini nanti saya ngomong. Ini hawa dingin, hati-hati. Emosi, jangan. Ini susah ini emosi. Bawaannya tiap orang tidak beda, tidak sama. Ini infeksi atas uri ya. Jadi kalau ada yang gangguan dari uri cepat-cepat berobat. Kenapa? Infeksinya bisa turun, ganggunya ke saluran napas bawah ya. Nah ini olahraga, tolong olahraganya ya semangat sih boleh, tapi ada ukurannya. Dan kalau bisa renang, yang terbaik itu renang. Di atas sendiri itu olahraganya itu renang. Apalagi kalau renangnya itu misalnya airnya air hangat, waduh itu bagus. Karena apa? Kelembapannya terjamin dengan udara yang dengan suhunya yang optimal untuk saluran napas sehingga tidak gampang untuk terjadinya penyempitan ya. Dan sebandingnya apa? Nah ini gangguan pita suara, hiperventilasi cepat karena stres, ya. Terus PPOK yang minggu lalu itu, ya. Bronkitis ini kerusakan di saluran napas, sehingga ini parunya ini yang sakit ini, ya. Gagal jantung juga memper, ya, mirip-mirip. Jadi periksalah ini apa? Ekonya diperiksa, jantungnya itu jantung mana? Jantung kanan, jantung kirinya baik. Oh, EF-nya bagus 60%. Ya berarti parunya yang tidak bagus ya. Terus batuk akibat obat, zaman dulu banyak itu, tahun-tahun 90-an itu. Obat darah tinggi itu mempengaruhi ini. Batuk-batuknya sampai kencang sekali. Penyakit parengkim parut yang lain-lain ya, misalnya TBC lama atau apa ya. Emboli paru itu
berisi darah atau berisi darah, pembuluh darahnya. Nah, obstruksi saluran napas sentral itu karena di otak, gangguan di otak sentral, ya, pengaruh dari otak. Manajemen asma, jadi usahakan gejalanya terkontrol dengan baik supaya aktivitasnya bisa normal. Saya tidak terlalu dalam ya mengenai ini ya, nanti bisa baca sendiri ya. Yang interest bisa baca sendiri. Mengurangi faktor-faktor risiko tadi, tolong. Jadi bersih-bersih kamar ya harus. Nggak bisa itu, nggak bisa ditawar itu. Kamar tidurnya, terus faktor-faktor yang lain. Ini prinsipnya sama, ini kuno, ini lawas ini. Tapi prinsip ini sama semua. Ya, jadi pencetusnya dihilang ya Pak. Semua sama tadi, ya. Ini sama, ini prinsip semua. Tidak ada mengenai detail daripada pengobatan. Pengobatannya itu nanti di ini. Nah, pengobatannya itu apa? Mencegah gejala kronik. Kalau kronik itu apa? Nanti terjadi itu tadi tidak standar lagi ya. Jadi artinya perubahan dari remodeling, dari saluran napasnya mengalami remodeling, ya. Tidak standar lagi, menebal semua antara lain ya. Fungsi parunya usahakan balik ke normal lagi ya. Jadi dengan apa? Eksersarbasinya dicegah. Jangan sampai berulang-ulang, bolak-balik kumat. Ya, bukan dokternya capek, tapi untuk yang bersangkutan itu tidak bagus. Karena apa? Itu tadi remodelingnya itu susah. Ya, jadi ini supaya keluarga. Nanti susah kan kalau ada keluarga yang bolak-balik sesek-sesek. Waduh, nanti menjadi beban ya. Nah, ini pengobatannya itu. Saya tidak terlalu macam-macam ini ya. Ini tujuannya aja, tujuannya sama semua. Jangan sampai pakai obat-obat sedotan, semprotan itu terlalu sering. Tadi itu 1 kater 1 bulan. Ada yang sampai 2 minggu sekali beli. Waduh, lama-lama jantungnya nanti itu nggak kuat. Ya, apalagi kunjungan malam ke IGD juga harus dikurangi. MRS juga aktivitas efek sampingnya terapi harus yang minimal. Jadi ada beberapa obat-obat yang sekarang sudah tidak dipakai lagi karena mengurangi efek samping. Nah, ini dibagi 2 pengontrol, itu untuk langsung menghilangkan penyebabnya dengan reliever namanya, pelega. Pengontrol itu supaya terkendali terus, maksudnya itu dengan steroid. Ya, Hidrokromil sekarang sudah tidak dipakai lagi, discontinued globally, sudah tertulis resmi. Menurut Gina, ya. Jadi ya kalau tidak mau nurut Gina ya silahkan aja, saya tidak tahu. Keamanan obat harus aman. Tapi obat yang aman itu tidak ada 100% loh ya. Makan aja bisa mengalami sesuatu loh. Jadi itu tergantung daripada masing-masing dan cara penggunaan dan juga dosisnya. Ya, jadi ini stepwise itu dari sampai sembuh dulu terus kemudian diturunkan supaya tidak kambuh lagi ya, tapi harus baik dulu, total baik dulu baru kemudian diturunkan sampai dosis tertentu itu menjaga supaya tidak kambuh. Nah, ini sekarang ini metilsantin ini zaman dulu dipakai ya, tapi sekarang ini sudah tidak ditulis lagi di guideline. Tapi kalau ada yang pakai lagi ya, karena ini semua biaya ya. Ini ada ongkosnya. Saya tidak tahu BPJS bisa menjamin sampai gimana, tapi ini ada biayanya. Dan biayanya juga tidak ringan karena long life, terusan. Bukan 1 minggu atau satu tahun, 2 tahun, tapi long life. Ya, ini jadi macam-macam ini. Nanti Anda bisa lihat sendiri nah ini benda ini seperti ini. Sedotan bisa dikantongi ini ya. Ini biasanya terutama yang short acting. Jadi efeknya dalam 10-15 menit short acting. Ya, saya gampang itu kayak sekarang ini Ventolin bisa dikantongi atau dimasukkan tas. Tapi tidak boleh pakai ini terus, salah itu. Ini ada yang pakai 2 minggu sekali habis, waduh, susah. Ya, jadi harus dibantu dengan controller tadi kortikosteroid. Jadi biasanya dikombinasi. Efeknya ini manfaatnya, gejala asmanya dikurangi, ya, eksersarbasinya, serangannya itu bisa dihindari yang berat,
syukur-syukur kalau tidak ada serangan supaya tidak terjadi apa? Remodeling, ya, perubahan daripada saluran napas. Ya, penggunaan reliever tadi. Jadi yang sabar tadi bisa dikurangi. Karena apa? Efeknya ke jantung gitu ya. Fungsi paru ini memperbaiki ya. Nah ini gejala asma timbul kalau tidak pakai ini controller lagi. Mana controllernya tadi tulisannya? Wah ini nanti baca sendiri ya. Ini saya tidak terlalu dalam ya. Ini karena sudah berubah-berubah juga ini. Tapi metilsantin itu maaf ya. Ini sayang nih. Tapi mereka tidak merekomendasi ini ya. Eupilin, aminopilin. Tapi di sini kita masih kadang pakai. Ya, mereka mungkin dengan obat-obat yang lebih canggih ya. Obatnya mereka tuh wah luar biasa. Ini Gina 2021 ya. Ini saya tunjuk Gina yang 2022. Nah, ini. Kan saya lebih baru lagi. Nanti tahun depan ada lagi Gina 2023. Silahkan baca, buka bebas kok. Boleh bisa. Nah, ini stepnya. Ini yang untuk dewasa. Ya. Ini. Nah, ini mereka ini kan tidak gampang kita di sini dapat. Ini yang berat. Ini tidak mudah, ini mahal ini, lama ini. Long acting daripada Muscarini gitu, mahal ini. Ya, enak. Tapi yang ragat itu pusing kepalanya. Nanti tidak makan lagi, beli obat terus. Ini mahal, tidak ada barang itu di sini. Ya, ini untuk yang berat-berat ini. Jadi orang-orang di sini biasanya pakai ini, short acting itu yang sampai kadang-kadang kebacut, kelimatan, sampai 2 minggu 1 bulan beli satu, nggak boleh itu, harus ada ini labanya ini, harus pakai yang ini mungkin berapa ya 250 barangkali ya, ribu ya 1 bulan. Nah itu bisa beli beras berapa kilo. Nah ini untuk yang anak-anak saya tidak banyak ya, karena saya bukan dokter anak-anak, tapi bisa dibaca. Ini juga di bawah 5 tahun. Nah ini penggunaannya, kalau kayak begini itu kalau kurang itu harus pakai sedotnya harus benar ya. Terus kemudian, nah harus pakai sambungan gini. Karena apa? Ini saya agak merangkak. Karena kalau itu langsung seperti tadi ini, itu partikel-partikelnya itu yang kecil-kecil itu enggak gampang masuk, yang gede-gede yang masuk partikelnya ini. Masuknya itu nantol di sini. Di saluran apa? Dan itu enggak boleh. Yang penting itu obat itu yang partikel kecil, yang halus itu sampai di sini, sampai di paru yang bagian bawah itu. Dan itu kalau memang begini kurang, ya kurang. Yang baik itu pakai ini, pakai sambungan, ya harus pakai sambungan spacer namanya itu. Ya apa sambungan itu? Ya spacer ini. Jadi inhalernya tadi ditambah spacer supaya yang artinya yang gede jatuh di sini, tapi yang halus yang sampai masuk ke dalam. Tuh. Tapi ya kadang-kadang pasien enggak, gak kerasa, waduh pusing saya. Ini ya pakai dibantu. Ini nebulizer ini juga halus ini nebulizer. Tahu ya semua ya nebulizer ya. Nanti Anda di ruangan pasti ada ini alat ini ya, kayak kuap halus, kayak mist, kayak kabut. Ya, ini pada anak-anak atau orang yang tidak jelek, misalnya di ICU pakai apa? Ini tracheostomy, nah, itu pakai ini nebulizer ya. Oke, ini Gina 22, jadi ini bisa dibuka sendiri. Gina 2022, wow keluar semua. Pada manajemen prevensi juga pada severe yang berat-berat bisa dibuka kalau berminat. Ya, nanti semalam Anda bisa melekan pakai ini. Nah, ringkasannya penyakit ini kronis dan bisa terjadi apa? Remodeling saluran napas sudah tidak standar lagi ya, dan butuh pengawasan atau penanganan kontinu terus menerus. Kapan? Ya kalau pasien bisa sampai kapan ini? Ya maaf ya terusan sampai kapan? Katanya yang keluarganya kan ya salah wasi, ya maaf gitu ya. Terus penggunaan controller ini steroidnya ini ya. Terus kalau penggunaan steroid itu saya bilang ya, yang pakai steroid itu setelah pakai steroid, nyedot steroid itu, tolong Anda di petunjuknya itu kumur.
setelah nyedot pakai steroid itu kumur. Jadi pakai misalnya apa tuh? Symbicort atau yang gepeng itu. Tapi kalau saya nganjurkan lebih baik daripada Anda cuma kumar-kumur, lebih baik Anda sikat gigi. Nah, sikat gigi itu pasti Anda kumur kan? Kan masa Anda telan itu. Kalau sikatan gigi itu kan dibuang. Nah, daripada begitu, supaya apa maksudnya? Supaya obat itu tidak nyantol di dalam rongga mulut, tidak menyantol di dalam kerongkongan, karena kalau lama akan menyebabkan jamur. Nah, nanti jamurnya ganggu. Jadi daripada itu lebih baik sikat gigi. Oke, setuju ya? Ya, terima kasih. Ayo ikut aku di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian.